Api membakar sebuah toko bangunan di Jalan Patriot, Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Petugas keamanan yang berada di lokasi mengatur lalu lintas di sekitar lokasi dan meminta kendaraan roda 4 untuk memutar balik. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun menurut saksi, api pertama kali muncul dari ruang penyimpanan thinner dan cat hingga langsung membesar. Sementara itu, pekerja toko bahan bangunan mengalami luka bakar di lengan kiri saat berusaha memadamkan api sebelum api membesar. Di ruangan thinner. Ruangan thinner ya? Iya. Tadi sempat disiram pasir, tadi sempat katanya Iya. makin besar aja bang? Iya, kita udah bantu pakai air, pakai pasir malah makin besar. Karena ruangan thinner dia. Bang, ini abang luka apa nih bang? Ya. Lukanya di bagian mana aja bang? Cuma yang ini sih kena tangan sama kaki dikit sih. Cuma netes-netes doang. Jadi sempat ngikut proses pemadam. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, namun 1 orang pekerja toko bahan bangunan mengalami luka bakar. Polisi pun memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran di toko material ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang memutus akses jalan 2 desa di wilayah Bogor, Jawa Barat. Unjuk rasa buruh pelabuhan di Kendari, Sulawesi Tenggara ricuh. Jasad 2 wanita kakak adik yang tewas dibunuh dilempar ke dalam sumur. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Abraham Silaban yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Abraham, ada informasi apa saja di segmen awal iNews sore hari ini? Kita awali iNews sore dengan informasi dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Unjuk rasa buruh pelabuhan ricuh. Buruh protes karena uang sisa hasil usaha dari koperasi belum diterima selama 3 tahun. Pendemo dari buruh Pelabuhan Tunas Bangsa Mandiri ricuh dengan petugas Satpol PP di depan kantor buruh Sulawesi Tenggara Selasa siang. Saling dorong terjadi karena ratusan buruh memaksa masuk untuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara. Pendemo menuntut agar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara dicopot. Kepala Dinas dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan internal Koperasi Tunas Bangsa Mandiri terkait dengan uang sisa hasil usaha yang belum diterima anggota koperasi selama 3 tahun. Salam santun agar dipercepatnya proses audit yang sudah lama berlarut-larut ini. Yang kedua, kami meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sesegera mungkin mencopot Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya pendemo mendatangi kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara, namun tidak menemukan satupun pegawai yang bertugas. Mereka kemudian menyegel kantor sebagai bentuk protes karena lambatnya kinerja Kepala Dinas. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Sekelompok orang tidak dikenal tiba-tiba menyerang peserta demo buruh di depan kantor Disnaker Kota Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi. Kedua pihak pun saling melempar batu. Aparat Polsek Raput sini langsung membubarkan aksi saling serang ini. Akibat penyerangan, 1 mobil komando yang digunakan masa demo berorasi rusak di bagian kaca depan. Sejumlah peserta demo dan polisi juga terluka terkena lemparan batu. Tadi ini sedang berlangsung unjuk rasa atau penyampaian pendapat oleh kawan-kawan dari buruh di Makassar ini di depan Disnaker.
namun ada sedikit gangguan yang mereka rasakan, lalu kita mengarahkan untuk membuat laporan polisi. Sebelum diserang, puluhan buruh berorasi terkait dengan kasus kecelakaan kerja seorang buruh yang belum mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta membekukan sementara izin operasional Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan. Pembekuan berlaku selama masa PPKM setelah tempat hiburan malam terbukti 3 kali melanggar protokol kesehatan. Imbas kasus kerumunan di Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan, Satpol PP DKI Jakarta membekukan sementara izin operasional kafe ini. Pasalnya, dari hasil penyelidikan, tempat hiburan malam ini sudah 3 kali melanggar protokol kesehatan di masa PPKM. Sanksi tegas pembekuan sementara izin operasional berlaku selama masa PPKM. Tak hanya itu, pemilik kafe juga dikenai sanksi denda administrasi sebesar 50 juta rupiah. Dan berdasarkan data yang kami miliki, tempat ini sudah yang ketiga kali melakukan pelanggaran. Maka penindakan sanksi yang dikenakan terhadap pemilik ini adalah pembekuan sementara izin beraktivitas secara operasional. Izinnya kita bukukan, kemudian dikenakan sanksi denda administratif sebesar 50 juta rupiah. Pihak Holy Wings mengakui kesalahan atas kerumunan yang terjadi dan menerima sanksi yang diberikan pemerintah. Kalau itu kita masih mengikuti dari arahan manajemen kita, mungkin memang itu kita salah, makanya kita mengikuti sekarang apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Sebelumnya, kerumunan pengunjung di Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu malam menjadi sorotan publik. Dalam razia, petugas gabungan menemukan kafe tidak membatasi jumlah pengunjung dan buka hingga lewat tengah malam. Selain itu, banyak ditemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang memutus akses jalan 2 desa di wilayah Bogor, Jawa Barat. Derasnya arus banjir juga mengakibatkan jembatan putus dan hanyut terbawa arus. Jembatan ambrol ini berada di Kampung Cigowong, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pondasinya tak kuat menahan derasnya aliran banjir Sungai Cidurian yang meluap sejak Senin siang hingga petang kemarin. Selain Sungai Cidurian yang ada di Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akses jalan di perbatasan 2 desa di Kecamatan Nanggung yaitu Ciguha dan Nanggung juga terputus oleh derasnya air Cianten. Banjir Sungai Cidurian melanda belasan desa di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, dan Kecamatan Jasinga. Akibat kejadian ini, warga yang tinggal di bantaran Kali Cidurian dan Cianten terpaksa diungsikan. Dari Bogor, Jawa Barat, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait bencana banjir bandang yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Bogor, saudara rekan kami Mahathir Muhammad. Mahathir, tepatnya ada berapa rumah yang terendam banjir? Ya, Abraham, untuk berapa rumah yang terdampak banjir, ini ada 2 rumah. Salah satunya saya berada di depan rumah yang terdampak paling parah. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Abe, dan juru kamera kami, yaitu Rizky Solehudin juga akan menunjukkan kepada Anda. Ini satu rumah yang terdampak paling parah. Kalau kami lihat kondisinya, sebenarnya di sini lumpur begitu luar biasa tebalnya. Ini kurang lebih ada ketebalan lumpurnya dari sekitar 1 cm hingga 2 cm. Dan kalau bagian rumah ini sepertinya kelihatannya garasi ya. Nah, sebelahnya itu langsung rumah atau ruang tamu atau bisa dibilang juga ada kamarnya. Namun posisinya sudah hancur terbawa oleh banjir bandang pada Senin malam kemarin. Nah, ini kondisinya begitu cukup berantakan, lumpur masih menumpuk ya di garasi salah satu rumah ini. Untuk pemiliknya sendiri sudah diungsikan, namun saat ini kami memang belum menerima data pasti di manakah pemilik rumah. Nah, kenapa saya bilang ini yang paling parah? Saya akan mengajak Anda, Abri, juga pemirsa, untuk melihat sebenarnya kenapa paling parah, karena dia berada di bantaran Kali Cidurian. Nah, inilah sisi depan rumah atau teras yang atapnya atau genteng ini sudah hancur terbawa arus dengan derasnya hujan. Dan kenapa yang paling parah? Inilah sisi rumah sebelah. Kalau kami menghadap berarti sisi kanan ya. Ini di sisi kanan rumah ini sudah terbawa arus, sudah hanyut. Jadi sudah tidak terlihat lagi ruang tamunya, sudah
dilihat lagi sudah hanya tinggal sisa-sisa bambu-bambu dan atap yang sudah agak sedikit roboh. Nah, selain rumah, ada satu jembatan penghubung dua kampung yang cukup parah kondisinya. Di kamera Anda, di kamera kami dan juga di layar kaca Anda, ini ada satu jembatan bambu yang saat ini sudah hancur terbawa dari derasnya banjir bandang. Saat ini kami berdiri di Desa Kalong Sawah, Kampung Parung Sapi Cilogak, Kecamatan Jasinga. Namun di sebelahnya atau di seberang kami, ini adalah Kampung Sedung, Desa Kalong Sawah Cilogak. Di sana ada Kampung Sedung ini. Kampung Sedung ini saat ini kami dapat katakan ada terisolir, AB. Kenapa terisolir? Karena ada satu pondok pesantren sekitar kurang lebih 50 orang yang berada di sana untuk pondok pesantrennya. Namun untuk warganya sendiri ini ada kurang lebih 22 rumah dan ada 18 kepala keluarga atau kurang lebih 80 jiwa. Dan kami tadi saat mendengar data yang kami terima bahwa ada 4 lansia yang saat ini masih berada di seberang. Dan juga untuk aliran airnya juga dapat lihat di layar kaca Anda, airnya masih banyak atau juga masih cukup deras ya. Jadi ini cukup bahaya untuk menyeberang atau memberikan sembako atau bantuan yang ada di sana. Untuk sementara itu kembali ke studio AB. Ya. Terima kasih Mahathir Muhammad, laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Bendo di Ponorogo, Jawa Timur pagi tadi. Pemerintah menargetkan 17 bendungan akan selesai dibangun tahun ini. Inilah bendungan Bendo seluas 170 hektar dan tinggi 74 meter yang diresmikan Jokowi. Bendungan yang menelan biaya pembangunan 1,1 triliun mampu menampung air hingga 43 juta meter kubik. Selain bendungan Bendo, hingga kini pemerintah juga telah meresmikan 6 bendungan lainnya di sejumlah wilayah di Indonesia, yaitu di Pacitan, Kalimantan Selatan, NTT, Banten, Kuningan, dan Lampung. Di tahun 2021, pemerintah berencana menyelesaikan 17 bendungan. Bendungan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Sekali lagi, di tahun 2021 ini telah dan akan diselesaikan 17 bendungan. Artinya nanti produktivitas di bidang pertanian akan ketambahan air, pasokan air, dan kita harapkan itu akan meningkatkan produktivitas dari para petani. Sungai Barito meluap, banjir di Kalimantan Tengah meluas. Kami hadirkan informasinya saat lagi.